Mazmur 1 ayat 2-3 mengatakan, tetapi orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, welcome to Feast Online atau yang kita lebih kenal dengan Worship from Home. Selama 1 jam ke depan kita akan memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, dan kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang saya sangat percaya bahwa semua itu akan mengubahkan kehidupan kita. Biarlah di kondisi yang seperti ini, di mana krisis, di mana penderitaan mungkin terjadi dalam hidup kita, tapi biarlah kita terus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan yang selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom fams, apa kabarnya semua? Ketemu lagi dengan kita-kita di Worship from Home, and we are so grateful for this 1 week that God has given us. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kesehatan yang masih kami miliki, buat keluarga kami, buat komunitas kami Light of Jesus. We are so thankful God. Dan di minggu ini kami mau belajar untuk bisa punya unstoppable courage. We want to have courage in you, Jesus, despite all the challenges that we might have. Kami mau memilih Tuhan untuk tetap berani dalam Engkau. Come on guys, let us worship Him. Mari kita puji Dia, katakan, Kau Allah berkuasa. Kau Allah berkuasa, pencipta segalanya. Seluruh bumi bersuka, agungkan nama-Mu. Kau turun ke dunia, Kau berikan hidup-Mu, menebus setiap dosaku. Kini ku berseru, hanya Kau yang layak, besar dan mulia. Ku sembah Kau Raja, selamanya berkuasa. Ajaib perbuatan-Mu mengubah hidupku. Hanya Kaulah Raja, bertahtalah selamanya. Kau turun ke dunia, Kau berikan hidup-Mu, menebus setiap dosaku. Kini ku berseru, hanya Kau yang layak, besar dan mulia. Ku sembah Kau Raja, selamanya berkuasa. Ajaib perbuatan-Mu mengubah hidupku. Hanya Kaulah Raja, bertahtalah selamanya.
kita sembah Dia. Ajaib perbuatanmu mengubah hidupku. Hanya Kaulah Raja, bertatalah selamanya. Hanya Kau yang layak, besar dan mulia. Ku sembah Kau Raja, selamanya berkuasa. Ajaib perbuatanmu mengubah hidupku. Hanya Kaulah Raja, bertahtalah selamanya. Yesus, bertahtalah selamanya. Oh, bertahtalah selamanya. Raja yang berkuasa, Yesus, Kau yang layak kami sembah, kami puja namamu, Yesus. You are worthy of our praise. Worthy is your name, Jesus. You deserve our praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve a praise. Worthy is your name. Sing it out. Worthy is your name, Jesus. You deserve a praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve a praise. Worthy is your name. Say it with me. Worthy is your name, Jesus. You deserve a praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve a praise. Amen. Worthy is your name. Oh, Jesus. Worthy is your name to be praised. We glorify, we magnify your name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory
yes, Lord. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve our praise. Yes, you deserve our praise. Worthy is your name, Jesus. Sing it out, sing His name. Oh, worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve our praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve our praise. Our praise to you, Lord. Worthy is your name, Jesus. You deserve our praise. Worthy is your name. Oh, Jesus. Worthy is your name. Be exalted now in the heavens, oh Lord. We sing out the name of Jesus. Reignite our soul, reignite our soul right now, Jesus. Take over our lives. Worship Him with your voice. Open up your hearts. You're unshakable. You are faithful. Every knee shall bow to worship you. We cry out, how great you are, Jesus. You will never change. You're unshakable. You are faithful. Every knee shall bow to worship you. We cry out, how great you are, Jesus. You will never change. Unshakable. We're unshakable with you, Lord. Unshakable. Sing it out. You're unshakable. Every knee shall bow to worship you. We cry out, how great you are, Jesus. You will never change. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, berjumpa kembali dalam acara Feast Online atau yang lebih kita kenal dengan Worship from Home.
Apa kabar kalian semua? Saya berharap dan saya percaya bahwa berkat, penyertaan, dan kasih karunia Tuhan tetap tinggal menyertai hidup kita dan keluarga kita. Saudara, saya ingin menyapa setiap kalian yang baru pertama kali mengikuti acara ini. Welcome to this family. Bagi kalian yang belum bergabung dalam komunitas atau PD manapun, kita memiliki yang namanya cell group, light group. Silahkan bagi kalian yang ingin bergabung, tinggalkan kontak number kalian di chat maupun di IG LOJF Indonesia. Dan pada bulan ini kita akan memasuki tema yang baru dengan judul Unstoppable. Yaitu kita percaya bahwa setiap kita diciptakan oleh Tuhan memiliki banyak potensi. Tuhan punya rencana yang luar biasa, punya rencana yang terbaik bagi setiap kita. Tapi seringkali ada hal-hal yang perlu untuk kita lalui atau perlu untuk kita singkirkan supaya kita meraih potensi yang terbaik di dalam hidup kita. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari saat ini saya mengundang saudara untuk berdoa bersama-sama, doa favorit kita. Kita doakan doa ini dengan penuh iman dan percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, amen. Mari kita mau angkat tangan kita hormati kebenaran firman Tuhan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Saudara, firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari Roma 8 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh karena itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Kalau kita membaca bacaan kita pada hari ini bahwa dikatakan semua orang, setiap kita yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semua dipimpin oleh Roh Allah karena kita adalah anak Allah. Dan dikatakan kalau kita menamakan diri kita adalah anak Allah, maka kita tidak lagi menerima atau dipimpin oleh roh perbudakan. Apa itu roh perbudakan? Roh yang membuat kita untuk menjadi takut. Dan talk yang pertama ini kita akan berbicara mengenai unstoppable courage. Bagaimana setiap kita sebagai anak-anak Allah, kita harus memiliki keberanian untuk melangkah. Meskipun di depan kita belum bisa melihat gambaran yang jelas mengenai kehidupan kita, tapi kita punya Tuhan yang punya rencana yang terbaik bagi saudara dan saya. Amin. Ketika kita berbicara mengenai rasa takut itu adalah sebuah sifat, sebuah keadaan yang Tuhan telah letakkan di dalam diri kita sebagai manusia. Tidak ada orang yang tidak memiliki rasa takut. Banyak orang berpikir bahwa rasa takut selalu berbicara mengenai hal yang negatif. Enggak. Takut memiliki dua hal yang kita bisa belajar. Bahwa yang pertama adalah takut bisa memotivasi kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Contohnya apa? Ketika kita berada di sekolah atau di perguruan tinggi, ketika kita takut tidak lulus, itulah yang memotivasi kita untuk kita bisa belajar, mempersiapkan diri ketika kita menghadapi ujian yang ada di sekolah kita. Saudara, takut ketinggian membuat kita juga berpegang, berhati-hati ketika kita berusaha naik ke atas, ke tempat yang lebih tinggi. Tapi takut juga memiliki dua sisi, dan sisi yang kedua adalah takut
itu bisa menghambat kita untuk meraih potensi yang sudah Tuhan letakkan di dalam diri saudara dan saya. Jadi saya mau katakan bahwa takut itu melumpuhkan. Takut itu mematikan potensi dan merusak rencana Tuhan di dalam hidup kita. Dan ketakutan juga bisa memperbudak kita sehingga kita tidak berani untuk keluar dari zona nyaman kita. Kalau saudara ingat bangsa Israel, mereka hidup di dalam perbudakan. Dan Tuhan punya rencana yang terbaik bagi mereka, yaitu mengeluarkan mereka dari Mesir menuju ke tanah yang terjanji. Tanah yang berlimpah ruah susu dan madu. Tanah yang memiliki potensi yang terbaik bagi bangsa Israel pada waktu itu. Tapi yang harus mereka lakukan adalah mereka harus punya keberanian untuk keluar dari perbudakan, keluar dari rasa takut mereka. Apa yang terjadi ketika mereka keluar dari Mesir? Mereka berada di gurun. Mereka harus melalui gurun pasir. Mereka harus melalui ketidakpastian. Mereka belum bisa melihat rencana Tuhan yang sudah Tuhan janjikan di hadapan mereka. Mereka tidak bisa melihat semuanya itu. Mereka ingin kembali ke perbudakan karena mereka takut mereka tidak bisa mendapatkan yang lebih baik dari apa yang mereka miliki pada waktu mereka ada di Mesir. Bagaimana dengan saudara dan saya? Hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mengatasi rasa takut kita. Bagaimana kita bisa memiliki keberanian yang membuat kita tidak bisa dihentikan oleh apapun di dunia ini dan meraih janji Tuhan di dalam hidup kita. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kerinduan kembali untuk kami boleh mengenal kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh belajar mengenai janji-janji-Mu yang telah Kau siapkan bagi kehidupan kami. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami supaya kami mengerti ketika kami mendengarkan, ketika kami membaca firman ini, kami dapat melakukannya di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami naikkan segala doa kami hanya dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mau angkat tangan kita mau katakan, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Boleh kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Saudara, firman Tuhan itu tidak hanya berbicara mengenai ketakutan, tidak hanya kita alami sebagai manusia. Bahkan Yesus pun itu pernah mengalami ketakutan yang luar biasa. Saudara ingat peristiwa ketika Yesus akan ditangkap dan dia berada di Taman Getsemani bersama murid-muridnya. Dikatakan bahwa dia meninggalkan murid-muridnya dan dia berdoa seorang diri kepada Bapa. Dan dia mengatakan, Bapa, jikalau mungkin sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Dan pada waktu itu Yesus dikatakan berdoa dengan penuh ketakutan sampai dikatakan dia tubuhnya mengeluarkan, matanya mengeluarkan darah. Bukan sebuah ketakutan yang biasa. Dan seringkali dalam kehidupan kita juga, kita mengalami banyak sekali ketakutan ketika kita dihadapkan pada masa depan, pekerjaan, keluarga, atau sesuatu hal yang belum jelas, yang tidak dapat kita pastikan ujungnya atau akhirnya seperti apa. Ibrani 2 ayat 18 mengatakan, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia 100% Tuhan, 100% manusia. Dia turun ke dunia ini dan dia merasakan penderitaan sebagai seorang manusia. Untuk itulah kita bersyukur kita punya Tuhan yang hidup. Dia mengalami apa yang kita alami. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Untuk itu memberikan kita harapan bahwa bersama dengan Tuhan kita akan bisa melalui segala pencobaan atau halangan dalam kehidupan kita. Ada sebuah cerita dari 2 Samuel 23
ayat 20 sampai 23. Kalau saudara tahu Raja Daud adalah seorang raja yang hebat. Raja yang dikatakan dia adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Raja yang diurapi oleh Tuhan. Dia memenangkan banyak sekali peperangan. Dia adalah raja yang luar biasa. Di balik kehebatan seorang Raja Daud, ternyata dia memiliki orang-orang yang luar biasa. Pejuang-pejuang yang hebat. Dan salah satu namanya adalah Benaya. Dari 2 Samuel 23 ayat 20 sampai 23 saya akan bacakan bagi saudara. Dikatakan selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kapsel. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat. Merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu ia membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira. Dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Benaya salah satu dari 30 pahlawan yang luar biasa. Di balik kemenangan Raja Daud ada yang namanya Benaya. Dan dia memiliki keberanian yang luar biasa, saudara. Perhatikan di ayat 20. Ia pernah turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Saya ingat saya pernah pergi ke Taman Safari bersama dengan Yolanda. Dan seperti kalian tahu, di sana ada fasilitas untuk kita bisa mengambil foto dengan anak singa atau anak harimau. Dan tidak hanya anak singa atau anak harimau, tapi juga ada harimau yang dengan ukuran yang mulai besar. Dan saya lihat ekspresi dari istri saya pada waktu itu ketika dia menggendong yang kecil dan didampingi oleh harimau yang lebih besar. Saya melihat ada ekspresi ketakutan di wajahnya. Saya yakin saudara juga pernah mengalami hal yang sama. Kita takut dengan sesuatu, apalagi singa dikatakan. Dan pada waktu itu Benaya pergi seorang diri, turun ke dalam lubang, mendatangi singa seorang diri. Saudara bisa bayangkan, kita aja kalau ketemu singa, pasti apa yang kita lakukan, reaksi kita adalah kita lari. Demikian juga dengan persoalan, kadang-kadang kita lari dari persoalan hidup. Sesuatu yang menakutkan kita, permasalahan di dalam keluarga kita, permasalahan dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita. Banyak orang yang lari dan tidak berani untuk menghadapinya. Atau mungkin lari kepada hal-hal yang bisa menyenangkan dia, yang membuat dia lupa akan masalah tersebut. Tapi mari kita belajar dari Benaya. Seseorang yang disertai oleh Tuhan. Seseorang yang memiliki iman dan percaya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa ketika perkenanan dan penyertaan Tuhan itu ada di dalam hidup kita, maka itu yang akan memberanikan kita, membuat kita mampu untuk menghadapi setiap masalah atau singa di dalam kehidupan kita. Saudara bayangkan bahwa Benaya pernah menghadapi dikatakan orang Mesir yang tingginya dikatakan kira-kira 2,3 meter hanya dengan menggunakan tongkat, sedangkan orang Mesir tersebut, raksasa tersebut memiliki tombak di tangannya. Dia berani untuk menghadapi raksasa tersebut. Sama halnya dengan Daud, berani untuk maju menghadapi Goliat. Dan saya ingat Daud mengatakan bahwa aku mendatangi engkau dengan kuasa dari Allah yang luar biasa. Benaya dan Daud memiliki keberanian karena mereka tahu bahwa ada roh Allah, ada Roh Kudus yang memampukan mereka untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Jadi saya mau katakan the path to your greatest potential is often straight to your greatest fear. Bahwa jalan untuk saudara mencapai potensi yang terbaik di dalam kehidupanmu, seringkali saudara harus melewati
atau menghadapi ketakutan yang paling besar di dalam hidup saudara dan saya. 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, kalau kita mengatakan bahwa diri kita adalah anak Allah, Allah memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, bukan sama sekali roh ketakutan. Dan hari ini ada 2 poin yang saya ingin saudara catat dan saudara renungkan untuk kita bisa menjalani kehidupan kita ini dengan penuh iman dan rasa percaya kepada Tuhan. Yang pertama adalah, the bigger their God is, the smaller the lions become. Jadi, kalau kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang besar, maka kita akan melihat singa atau persoalan, pergumulan dalam hidup kita itu kecil dan tidak berarti apa-apa. Bukankah benar bahwa seringkali ketika kita mengalami masalah, kita terpaku pada masalah kita. Semakin kita melihat, semakin kita fokus kepada masalah itu, maka semakin kita khawatir, semakin kita tidak percaya lagi bahwa kita akan sanggup menyelesaikan masalah ini. Tapi ketika kita berusaha untuk mengalihkan fokus kita kepada Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita besar, mengingat kembali janji-janji Tuhan, mengingat kembali perbuatan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, itu akan menambah iman percaya kita dan kita akan melihat sesungguhnya masalah yang dulu kita anggap itu besar, itu tidak berarti apa-apa karena kita punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah atau pergumulan kita, saudara. Amin. Itulah kenapa kita perlu iman. Kita perlu percaya lebih lagi kepada Tuhan. Manusia kita secara normal, kita melihat apa yang ada di depan mata, kita melihat kenyataan yang terjadi. Tapi iman membawa kita ke level yang lebih tinggi lagi. Iman membuat kita percaya bahwa kita akan menerima janji Allah yang lebih besar dan kita akan sanggup menerobos segala ketidakmungkinan di dalam kehidupan kita, saudara. Tentu saja percaya dan iman berbeda dengan nekat. Nekat itu berarti saudara tidak lagi memperdulikan apa kata orang, bahkan apa kata Tuhan. Tapi iman, kita punya janji Allah yang kita pegang. Kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Dan kalau kita berbicara mengenai singa, ada cerita mengenai seorang tokoh di Alkitab bernama Daniel. Dan pada waktu pemerintahan Raja Darius dikatakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia memiliki roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan pada Daniel. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam waktu 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Dan saudara tahu, meskipun undang-undang ini, larangan ini dibuat, itu tidak membuat iman dan percaya Daniel berubah. Dia tetap berdoa, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap menyampaikan permohonannya kepada Allah. Dia tidak takut akan segala larangan atau hukuman yang akan menantinya.
Maka di ayat 20 dikatakan, dan ketika ia sampai di dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Ini Raja Darius. Karena apa? Karena Daniel membangkang, maka ia dilemparkan ke gua singa. Berkatalah Raja Darius kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ayat 22. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Ketika kita melihat, kita mendengar cerita tentang Daniel, saya tahu saudara itu bukan sesuatu yang mudah untuk mengekspresikan iman kita di kehidupan yang nyata ini. Tapi kita juga percaya bahwa setiap firman Tuhan itu adalah kebenaran. Apa yang terjadi di masa lalu ini bukan sekedar legenda atau sekedar cerita orang, tapi ini adalah firman Tuhan yang hidup dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tidak banyak yang berani untuk menjadi Daniel. Tidak banyak yang berani untuk menjadi Daniel yang menentang arus dari dunia ini. Tapi maukah saudara dan saya untuk belajar menjadi salah satu orang yang berani untuk mengekspresikan iman kita melalui tindakan dan perkataan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tahu, kalau saja pada waktu itu Daniel diselamatkan, singa-singa tidak ada yang memakan dia. Kita percaya juga bahwa masalah pergumulan singa-singa yang ada di sekeliling kita mungkin saat ini yang kita hadapi tidak akan pernah bisa menghancurkan dan menyentuh kehidupan kita. Karena apa? Karena ada penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kemudian yang kedua saudara, playing it safe is risky. Sering kita berpikir bahwa kita main aman aja, kita hidup biasa-biasa saja. Tidak perlu fanatik, tidak perlu terlalu mengekspresikan iman kita. Karena itu adalah cara yang paling aman. Atau mungkin kita tetap tinggal di dalam comfort zone kita. Kita tidak berani untuk terlalu berharap atau memimpikan sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita. Tapi tahukah saudara, kalau semua itu kita bisa lakukan, berarti itu hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dikatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sedangkan definisi dari iman adalah segala sesuatu yang kita tidak pernah lihat, kita tidak pernah dengar, tidak pernah saksikan. Dan itu adalah janji Allah. Dan yang membuat kita percaya, kita menjalani hidup ini memegang janji Allah, itu adalah iman kita. Dan janji Allah tidak pernah berbicara mengenai sesuatu yang kecil. Janji Allah adalah sesuatu yang besar, yang lebih dari apa yang pernah kita pikirkan atau kita impikan. Itulah kenapa bahwa kita harus belajar untuk berani keluar dari zona nyaman kita. Dan berbicara mengenai zona nyaman, ini juga bisa berbicara mengenai bagaimana kita berani untuk mengekspresikan iman kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tadi tahu bahwa Yesus juga mengalami ketakutan, ekspresi dari Yesus adalah semakin Yesus takut, semakin dia berdoa kepada Bapanya. Apa reaksi kita ketika kita mengalami ketakutan? Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak pasti, atau mungkin sesuatu yang kita anggap bahwa hal ini akan berdampak buruk dalam hidup kita. Mari kita belajar seperti Yesus. Dia yang adalah Tuhan, dia memberikan contoh secara nyata bahwa dia selalu memiliki hubungan yang intim dengan Bapanya. Karena dia tahu bahwa itu adalah kekuatan dia. Karena dia tahu bahwa hanya kepada Bapa dia bisa berpegang. Bagaimana dengan kita? Apa yang selama ini kita andalkan? Apakah kita sungguh-sungguh sebagai anak-anak Allah kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, atau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri?
Yohanes 8:31-32 dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. The truth will set you free. Kebenaran firman Tuhan, hadirat Tuhan, itu yang akan memerdekakan saudara dari apapun. Dan terlebih hari ini kita berbicara mengenai rasa takut, ketakutan yang berlebihan, ketakutan yang menekan potensi kita, menekan janji Allah untuk digenapi dalam hidup kita. Saya berdoa semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini, kita mari belajar bersama-sama untuk kita bisa melepaskan ketakutan kita dan lebih percaya lagi bahwa janji Tuhan, janji Allah akan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Saudara, yang saya mau cerita adalah seperti ini. Pada waktu kita memulai membangun komunitas Light of Jesus Family ini, terutama pada waktu saya diminta untuk menjadi seorang feast builder, di mana saya harus membawakan firman, it's not my comfort zone. Saya tidak merasa nyaman karena saya tahu bahwa saya merasa saya kurang bisa untuk membawakan firman. Ketakutan itu begitu menimpa saya, begitu membelenggu saya. Sampai ketika saya mengatakan iya, saya bersedia. Karena apa? Karena saya tahu bahwa Tuhan pasti akan memampukan saya. Saya tahu saya terbatas dalam memberitakan firman Tuhan. Tapi ketika ada penyertaan Tuhan, ketika ada kuasa Tuhan, maka kata-kata saya tidak lagi berarti. Penyertaan Tuhan itu jauh lebih berarti di dalam pelayanan saya, di dalam pekerjaan saya, di dalam kehidupan keluarga saya, dalam apapun yang saya lakukan. Itulah yang membuat saya akhirnya saya merdeka dari rasa takut. Saya tahu mungkin ketika saya menyampaikan firman pun kadang-kadang saya merasa bahwa saya tidak begitu bagus dalam menyampaikannya. Tapi Tuhan kembali mengingatkan, tugas saya hanyalah menjadi saluran, menjadi alat untuk menyalurkan berkat-Nya. Masalah hasilnya itu terserah Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita berani untuk mengambil bagian dalam pelayanan, di dalam gereja, di dalam komunitas? Bagaimana dengan saudara dan saya? Di dalam pekerjaan kita, beranikah kita untuk mengambil langkah iman? Untuk menyatakan bahwa kita punya integritas, kita punya kejujuran, kita melakukan yang terbaik ketika kita bekerja, dan kita akan bersinar karena apa? Kita berusaha berjalan dalam kehendak Tuhan. Bukankah itu yang Tuhan harapkan dari hidup saudara dan saya? Bahwa dunia ini hanya sementara. Sekali lagi, goal kita adalah ketika kita bersama-sama nanti dalam kemuliaan bersama Allah Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau punya rencana yang terbaik bagi setiap kami. Engkau telah menaruh potensi yang terbaik bagi setiap kami masing-masing. Dan seringkali yang membelenggu kami, yang membuat kami tidak bisa mencapai apa yang sudah Engkau berikan atau Kau janjikan dalam hidup kami adalah ketakutan kami. Apakah itu karena masa lalu kami? Apakah itu karena kegagalan kami? Ataupun masa depan yang kelihatannya tidak menentu karena kami hanya melihat apa yang bisa kami lihat. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau melihat. Bahkan Engkau sudah menaruh masa depan yang terbaik dalam hidup kami. Dan biarkan kami semakin hari kami boleh menaruh pengharapan kami, menaruh iman percaya kami hanya kepada Engkau, Sang Pokok Anggur yang sejati. Engkau berkati setiap saudara-saudari yang menyaksikan acara ini. Biarlah Tuhan Engkau cabut setiap ketakutan, segala kekhawatiran yang kami alami saat ini. Engkau gantikan dengan sukacita, dengan iman dan pengharapan hanya kepadamu. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Mari saat ini bersama dengan tim pujian
kita naikkan pujian dan penyembahan kita taruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. You're unshakable.